Mengikuti dari materi yang Bapak sampaikan, apalagi tadi kalau saya perhatikan sampai ke Timika Papua cepat nih pergerakannya. Tapi melihat dari mungkin yang kebetulan kita juga bergerak di media, ada beberapa yang kita temukan bencana-bencana yang kami ikuti tapi tidak tuntas. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya selaku MC pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin serta adik mahasiswa yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa Basarnas adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Dengan peran yang sangat penting ini, Basarnas merupakan kunci utama bagi pemerintah untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan pencarian dan pertolongan, khususnya di Kepri yang mempunyai kepulauan hampir 3.000. Yang kemarin saya dapat informasi dari Pak Gubernur bahwa Kepulauan Riau ini adalah pulau yang terbanyak di Indonesia, nomor 1, dan juga mempunyai potensi yang sangat besar dan keberagaman yang sangat luar biasa, dengan laut yang sangat luas, itu mempunyai potensi-potensi terhadap musibah kecelakaan dari pelayaran kapal dan sebagainya. Tadi juga saya mendengar dari Pak Laksamana Muda bahwa Kepulauan Riau ini mempunyai concern tersendiri Basarnas. Kenapa? Karena dengan letak geografis yang sangat sangat penting ini, dan juga ada dua Basarnas yang ada di sini, sehingga ini sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu di tengah-tengah ini kita telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, dan saya mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eko Laksamana atas waktu yang diberikan untuk memberikan pencerahan kepada kita mengenai peran Basarnas. Demikian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Taman Nusa, singgah sebentar lewat Nagoya. Selamat datang hadirin semua di Uniba. Pembicara seminarnya Laksamana Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita semua bisa berhadir di ruangan yang berbahagia ini untuk bisa mengikuti seminar nasional dengan tema kesiapan Basarnas Republik Indonesia dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Insya Allah kita 2023 atau November kita akan mengakreditasi National Accreditation Process untuk 4 kantor SAR, dan tahun 2023 kita akan masuk ke heavy class insyarat, karena secara internasional kita ada mentor-mentoringnya, persis kayak di TNI AL. Waktu kita mendapat medium, mentoring kita Singapura, Malaysia, sama mana Pak, satu lagi, 3 kan biasanya. Kemarin saya hadir di Eropa Selatan, di Cyprus, itu melaksanakan National Accreditation Process, mentornya Jerman, Prancis, sama satu lagi. Itu di sana mereka juga belum dapat classified. Kemudian secara internasional, Basarnas masuk level ketiga setelah Amerika, Singapura, dan Indonesia urutan ketiga di dunia dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Ini 3 regulation kita secara internasional, Bapak Ibu sekalian. Nah, di usia yang 50 tahun ini, kita punya call center Basarnas 115.
Siapapun warga negara dalam situasi kedaruratan bisa angkat telepon 115, di sana call center 24 hour, kita siap memberikan pertolongan dimanapun dan kapanpun. Selevel dengan sesama ada 3 deputi bidang operasi dan pencarian dan kesiapsiagaan. Saya sendiri eselon 1, kemudian ada deputi bidang bina tenaga dan potensi. Nah, disinilah nanti kemanakala universitas ataupun para pencinta alam dari universitas ini akan mendalami masalah ini. Dasarnya Perban nomor 5 tentang wilayah pencarian pertolongan di Indonesia. Kemudian kenapa wilayah SAN ditentukan? Karena adanya berdasarkan wilayah negara, kemudian wilayah jurisdiksi, Flight Information Region. Ini yang lagi rame ini, karena kita harus mengambil alih FIR dari Singapura dan berdasarkan perjanjian dengan negara tetangga atau negara lain. Kemudian dari Sabang sampai Merauke kita sudah membagi 43 kepala kantor SAR. Kita tidak mengenal suku, bangsa, ras, agama ataupun bangsa manapun. Pasti kita tahu. Pasal 39 huruf A, siapakah potensi SAR itu? Nah, ini tergelar kementerian, LPNK, TNI, Polri, pemerintah provinsi. Kenapa saya bilang pemerintah provinsi? Kepala daerah itulah bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Makanya kemarin saya di sini latihan berjalan, saya menghadap Pak Wali Kota, saya menghadap silaturahmi, bukan menghadap silaturahmi, karena kawan saya lama. Silaturahmi, saya jelaskan ini kepala kantor saya gini-gini. Karena ada kewajiban suatu daerah untuk menyiapkan rencon dalam kedaruratan, rencana kontingensi dalam kedaruratan. Apa sih rencana kontingensi kedaruratan di daerah Kepri ini? Sesuai dengan analisa daerah operasi. Dari Angkatan Darat, analisa daerah operasinya apa sih? Di Kepri ini bahayanya. Oh, setiap mau lebaran itu banyak PMI, pekerja migran Indonesia dari sana mau pulang, yang tidak terkoordinir dengan baik. Saya lihat tadi berita sudah ada sosialisasinya di Tanjung Balai, Karimun, Polres dengan seluruh stakeholder. Nah, inilah parsial-parsial yang dijadikan rencana kontingensi suatu kabupaten ataupun provinsi. Di daerah Timika beda lagi rencana kontingensinya. Apa? Akhir tahun biasanya ada limpahan limbah dari kegiatan Freeport, rame. Ya itu seperti itu. Saya contohkan, memang saya pernah dinas di sana. Sampai dengan BUMN, BUMD, organisasi non pemerintah, relawan, masyarakat, kelompok hobi, hewan, ginain, ataupun entitas SAR lainnya. Inilah potensi bagi kita. Makanya saya bilang TNI potensi bagi kami Basarnas, dan Basarnas potensi juga bagi TNI. Karena apa? Basarnas adalah komponen cadangannya TNI. Manakala TNI membutuhkan dalam operasi militer untuk perang, dalam situasi ini membutuhkan personil Basarnas, kita siap bisa membantu garis depan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Berdasarkan amanah Undang-Undang 29, Basarnas berwenang untuk mengerahkan, mengendalikan seluruh potensi SAR untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Karena apa? Amanah Undang-Undang SMC-nya adalah kepala kantor SAR. Ini yang kemarin di Timika, helikopter Papa Kilo Delta Alpha Romeo Papa Dar. Ini pesawat puskesmas. Saking hebatnya di Papua sana, puskesmas itu pakai heli, membawa dari Jila menuju ke Timika atau Timika ke Jila. 11 orang, 10 orang selamat, 1 orang anak umur 2 tahun, ibunya tidak bisa memegang, terpental, nyungsep itu di hutan, palanya masuk, kakinya yang kelihatan. Hari kedua bisa ketemu dengan anggota kami, alhamdulillah. Puji syukur Tuhan memberikan jalan. Operasi ini 2 hari. Saat operasi itu kami sedang membuat MOU dengan PT Kereta Api. Jam 7 pagi saya sudah dihubungi oleh Kepala Kantor Timika, Bapak Deputi, ini ada kejadian ini. Oke, kamu siapkan tim, kamu ngadep dan lanut,
kamu ngadap orang TV-nya Freeport, SRMC, gerak. Kita tidak mengenal suku, bangsa, ras, agama ataupun bangsa manapun. Pasti kita tahu. Oke, mengikuti dari materi yang Bapak sampaikan, apalagi tadi kalau saya perhatikan sampai ke Timika Papua cepat nih pergerakannya. Tapi melihat dari mungkin yang kebetulan kita juga bergerak di media, ada beberapa yang kita temukan bencana-bencana yang kami ikuti tapi tidak tuntas, Itu. Beri contoh mungkin sederhana kejadian di Nongsa, kapal tenggelam, hari pertama, hari kedua mungkin pertolongan cepat, sampai pada akhirnya kita nggak tahu endingnya seperti apa. Korban ada kan dicari selanjutnya atau gimana nggak tahu. Mungkin gimana nih Pak jawaban untuk kami kaum yang tidak mengetahui selanjutnya. Terima kasih Pak. Kantor pusat, kantor sarnya provinsi ada di Tanjung Pinang, pos sarnya ada di Sekupang. Masyarakat nggak tahu. Nah inilah peran saya harus turun, down to earth, atau turkam lah, bahasa kerennya turkam, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karena Basarnas model kayak polisi, begitu ada kejadian lari-lari ke TKP. Karena kita nggak punya operasi, background saya tentara, angkatan laut. Basarnas tidak punya operasi preventif. Operasi preventif ada di potensi seluruhnya. Apa? KPLP, KSOP. Bapak Ibu pengguna transportasi penyeberangan harus ada type boy, safety. Yang Bu Rini tadi sampaikan, itulah esensial dari persoalan yang kita akan berantas. Kenapa? Kita sudah mengassessment menjelang Lebaran itu PMI, pekerja migran Indonesia ataupun bahasa ininya ya TKI pasti akan pulang. Dia butuh, pemerintah tidak bisa menyediakan jalur yang khusus ataupun jalur yang resmi. Orang itulah kelebihannya orang Indonesia. Manakala dia harus pulang, dia pulang. Kalau perlu nyawa pertaruhannya. Saya di Batam, itulah persoalan saya. Akhirnya itu yang namanya di Nongsa, siapa ini? Biar keroknya. Oh ini tukang penampung TKI-nya, panggilin. Punya izin tidak, laporkan polisi. Karena saya nggak bisa punya kewenangan. Nah kalau Basarnas yang kemarin komunikasi jalan, makanya tadi operasi SAR, begitu ada kejadian kita perlu data. Siapa yang melaporkan? Kita hubungi Bapak yang melaporkan, oke. Berapa orang? Ciri-ciri kapalnya apa? Ada alat keselamatannya tidak? Terlahir kejadian dalam kotak di mana? Di sini Pak. Kalau dia masih ngerti, ada komunikasi, ada GPS-nya. Inilah kita perlu sosialisasi kepada masyarakat kita. Pejuang-pejuang devisa kita yang di sana, mereka bertahan hidup untuk anak-anaknya di Indonesia. Begitu pulang, kasihan mereka, nyawanya dipertaruhkan. Kita Basarnas 2 hari kita cari kemana, kita juga evaluasi dengan potensi yang ada, dengan masyarakat setempat. Kita gelar itu dari Sabu atau kita sisir itu dari pantai ke pantai. Ya itu dihentikan. Kenapa? Operasi tidak efektif. Informasi yang kita terima tidak bisa menggali proses ini hilangnya di mana. Ya itulah. Begitu kejadian hilang itu. Maka kenapa? Mereka bergerak dengan ketidaklegalan. Inilah peran kita pemerintah. Kepedulian pemerintah daerah, kepedulian kita para pemerhati, kami juga Basarnas. Ya seperti itu. Coba kalau komunikasinya lancar, situasi mungkin kapal itu saya pasang ada ekor, dia tuh tinggal nutul aja. Ini alat kedaruratan, saya pencet, kita monitor di sana. Tanjung Pinang, segera kirim kapalmu. Posisi sekian, arah heading sini, kapal dalam kedaruratan.
gerak dia cepat. Beda alat Bu. Yang tadi saya contohkan di Timika, itu alat standar internasional. Begitu dia kedaruratan, alat ECOG-nya nyala, IRT-nya nyala, di Basarnas termonitor. Iya Pak, benar, heli jatuh, Papa Kilo berapa Victor Romeo? Ya. Timika cek, benar nggak? Siapa? Benar. Dari mana? Airnav menyatakan itu. Begitu saudara-saudara kita yang di Nongsatana, Bapak benar, oh siap, saya hanya terima berita Pak loh. Jadi, ya mohon maaf, bingung kita. Betul nggak? Suatu operasi, suatu mission bisa berhasil komplis manakala komunikasi baik, informasi akurat. Makanya saya bilang, Basarnas tidak punya operasi preventif. Kalau TNI punya operasi preventif apa? Potmar, Angkatan Laut, para Babin Kamtibmas atau Babinsa, Babin Potmar turun, cek nih di Nongsani, ya toh? Betul kan? Nah, kan bisik-bisik Babinsa, karena saya bekas Skotland. Kan saya pusing waktu tracking orang yang belum vaksin Pak. Bayangin kita suruh tracking yang pakai alat ini siapa nih yang tracking berdasarkan data? Ya itulah di Republik ini, ya. Tapi nggak usah berkecil hati. Ini tugas kita bersama, ya. Saya rasa itu ya. Terima kasih.